Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 12 Mei 2024 berjudul Pembelaan Allah. Pernyataan iman, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Roma 8 ayat 31. Tentunya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang percaya di Roma. Kita membaca ayat Alkitab secara khusus tulisan Paulus dalam kitab Roma, di mana aniaya, penindasan, penderitaan, bahkan kehilangan nyawa mewarnai perjalanan kerohanian jemaat Roma. Tentu kita melihat kekaguman Paulus terhadap Allah sangat luar biasa. Bukan isapan jempol atau retorika semata, melainkan sebuah pengalaman real mengalami Tuhan. Sehingga Paulus menegaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35. Allah telah membuktikan keberpihakannya kepada kita manusia berdosa. Allah berpihak, yaitu dengan mengorbankan putra tunggalnya. Tiba saatnya untuk memeriksa serta memastikan, benarkah kita sekalian berada di pihak Allah? Coba renungkan dan pikirkan dengan sesama. Jawablah dengan jujur. Memang tidak bisa ditampik. Musuh kita adalah kuasa gelap, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, dan juga berbagai bencana lainnya. Tetapi sadarlah, kita jangan berkajang di kondisi itu saja. Sebab musuh yang sesungguhnya yang harus kita taklukkan adalah diri sendiri. Pernyataan-pernyataan iman yang sering kita kumandangkan melalui pembacaan firman Tuhan, nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan, jangan hanya di bibir, tapi juga harus diikuti oleh ketekunan dan keteguhan mempercayai Tuhan. Kadangkala setelah kita berdoa menghadapi pergumulan hidup, kita merasa lebih kuat. Tetapi setelah kita melihat fakta atau realitas yang ada, kita kembali menjadi ragu, bimbang, bahkan kecewa. Tetapi di situ kita memilih betapa panjang sabarnya dan kasihnya Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ketelanjangan, kemiskinan, penderitaankah? Sesungguhnya kita sendiri yang sering memisahkan diri dari Tuhan. Dengan cara apa? Tentu hidup sembarangan. Hidup semau kita tanpa memperdulikan pikiran dan perasaan Allah yang mempercayakan kita ada di dunia ini. Ini harus kita renungkan. Sadarilah bahwa pembelaan Allah tidak perlu diragukan lagi. Sudah nyata dan jelas. Bahkan anaknya yang tunggal, yang begitu agung dan mulia, menjadi terhina karena kita. Sampai Bapa sendiri memalingkan wajahnya. Itulah yang ditangisi oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita di pagi hari, di ruang ibadah, di persekutuan, hati menyembah, tangan terangkat, tapi di peragaan hidup kita gagal total. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Tidak semua orang mendapat anugerah mengenal jalan keselamatan satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Bapa dan berjalan dengan Bapa. Inilah yang mestinya menggembirakan kita. Kalau kita bangun tidur pada pagi hari, sudah mulai dengan hati yang kusut, perasaan gundah gulana, di situ kita tidak menghormati Tuhan. Tuhan yang kuat, Tuhan yang maha kuasa, tidak boleh kita ragukan kemampuannya. Tuhan juga hadir menyertai kita. Tuhan kuat, tapi kalau tidak hadir menyertai kita, percuma. Tuhan menyertai kita, tapi kalau Tuhan tidak kuat, juga percuma. Tapi yang benar, Allah itu maha kuasa, Allah itu kuat,
dan Dia hadir. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar menjadikan Tuhan kebahagiaan, maka begitu kita bangun tidur, kita memiliki kegembiraan dan sukacita karena hari ini kita akan menjalani hidup berjalan bersama Tuhan. Dan percaya bahwa Dia pasti membela kita. Ada banyak hal yang kita akan alami sepanjang hari yang Tuhan berikan. Dan banyak hal itu adalah berkat-berkat kekalnya. Pasti peristiwa demi peristiwa yang kita alami dalam dinamika hidup yang masing-masing kita miliki dan alami, yang tentu juga berbeda satu dengan yang lain, tetapi itu media. Melalui berbagai pergumulan hidup, kita berjalan bersama Tuhan. Justru di tengah-tengah pergumulan, kita merasakan dan membutuhkan kehadirannya. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mutlak. Tapi setelah itu, kita harus memberi diri, dimuridkan oleh Yesus, dituntun oleh Roh Kudus, dididik oleh Bapa untuk menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa, yang layak masuk rumah Bapa. Untuk itulah kita harus berjalan dengan Tuhan. Tapi ingat, kita tidak bisa hidup dalam dosa atau kenajisan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan dibela oleh Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan sebenarnya sama dengan mempersiapkan kekekalan. Karenanya Tuhan akan hadir di tengah-tengah segala pergumulan hidup, di mana kita harus memilih, mengambil keputusan, dan Roh Allah akan mendidik bagaimana kita memiliki sikap hidup dan sikap hati yang berkenan, yang menjadi syarat kita masuk kerajaan sorga. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menjaga hidup untuk bisa terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.